Halo, balik lagi sama gue Genggar, masih di channel yang sama yaitu Ghost Blade Channel. Kali ini gue akan coba bahas combo yang gue pakai di Project X kemarin. Project X kemarin tuh apa? Nah, Project X itu adalah kelanjutan dari Road to Singapore ini, guys. Road to Singapore sendiri adalah event yang diadakan untuk bisa mengqualify orang-orang atau bladers yang kira-kira bakal tanding di Singapura. Nah, di Singapura itu kita bertanding di event yang namanya Project X, the first community tournament dari komunitas Southeast Asia. Yang tanding di sana siapa aja? Itu ada negara-negara Southeast Asia kayak Singapura, ada Brunei Darussalam, ada Indonesia, ada Malaysia, ada Thailand, dan ada Filipina. Jadi kemarin kita tanding di sana dan alhamdulillah kita berhasil membawa trofinya. Ini trofinya. Nah, trofinya bagus banget dan jujur kualitasnya beda ya sama di Indonesia. Ini berat, trofinya berat. Ini negara-negara yang bertanding di Project X kemarin, the first community tournament of Southeast Asia. Suatu kebanggaan lah buat gue bisa participate di event itu dan bisa jadi bagian dari timnas untuk bisa menyumbangkan jatuhnya tenaga dan waktu gue untuk bisa bertanding, mewakili teman-teman semua yang udah mungkin mencoba berpartisipasi dan udah tanding juga, tapi mungkin belum mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Singapura. Jadi ini adalah bentuk tanggung jawab gue dan bentuk apresiasi gue ke semua teman-teman. Kami semua timnas yang kemarin berangkat ke Singapura, nggak ada satupun yang main jelek, semuanya main bagus dan kita mencoba sebaik-baiknya untuk bisa tidak mempermalukan nama Indonesia baik secara habit maupun secara permainan sebagai blader. Jadi ini adalah rasa terima kasih kita, apresiasi dan juga pembuktian lah ke teman-teman bahwa kalian kemarin kalah sama kami di pertandingan RTS kemarin bukan sia-sia. Jadi ada hasilnya. Terima kasih banyak buat semua yang udah join di event RTS kemarin. Nah, back to the main topic. Sekarang gue akan mencoba share apa yang gue pakai di event kemarin di Project X Singapura ya. Oke, ini decknya. Sebelumnya terima kasih banyak buat Om Leo udah ngasih stiker dari Battalion. Terima kasih udah ngasih stiker penguasa ini karena ini adalah stiker signature dari Om Leo. Jadi gue pasang di sini Om Leo. Ini adalah kehormatan buat gue. Dan ini gue kasih nomor 94 Genggar biar tidak tertukar dengan orang lain. Jadi aman, tidak tertukar-tukar karena sekarang lagi musim-musimnya Beyblade banyak ketukar, banyak nyelip, banyak itu dan lain-lain. Nah, sekarang gue coba bahas satu persatu deck yang gue pakai. Blade yang gue pakai di deck ini ya. Nah, ini dia guys. Ini deck yang gue bawa kemarin di Singapura. Yang atas nggak dihitung ya, yang di atas nggak main. Ini cuma ada di situ aja. Sebenarnya ada teori, ada ininya guys, ada filosofinya guys. Filosofi pertama adalah Aero Pegasus. Aero Pegasus kenapa gue taruh sini? Karena Aero Pegasus ini adalah blade yang gue pengen banget dapet dan menurut gue ini adalah blade yang cukup mengagetkan harga buat gue dan ternyata gue bisa dapet. Jadi ini kayak achievement gue pribadi. Dan ada Clock Mirage di sini. Dipakai nggak tuh Clock Mirage? Enggak, jelas nggak dipakai Clock Mirage. Tapi kenapa gue taruh Clock Mirage di sini? Sebenarnya adalah pengingat buat gue. Setiap kali gue buka deck, gue berharap gue inget waktu apa? Maaf ya guys, bukannya sosok alim, tapi gue inget waktu sholat guys. Jadi tiap kali gue ngeliat ke deck ini ada Clock Mirage di sini, gue inget waktu. Udah mau waktu apa nih? Bahkan kalau gue lagi tanding, gue puter gini guys. Jadi misalkan sekarang gue lagi tanding, datang ke sana jam 10 atau jam berapa? Jam 10 nyampe sana misalkan. Tapi gue inget terakhir itu pas gue datang ke sana, Clock Mirage gue taruh sebelah sini guys. Jadi ini sebagai pengingat gue untuk waktu sholat asar kemarin guys. Jadi setiap berubah waktu gue ubah lagi, tiap berubah waktu gue ubah lagi. Jadi biar tiap kali gue buka deck tuh gue ingat ini harusnya udah masuk waktu asar nih, kayak gitu-gitu. Ya kurang lebih kayak gitu ya. Dan sekarang kita langsung masuk ke deck utamanya, yaitu adalah Wizard Rod, Shark Scale, dan Hopper Wyvern. Ini juga big thanks buat Om Wicak dari Kovnes, lagi-lagi kita sebut lagi Om Wicak dari Kovnes. Thank you banget Om Wicak udah ngegacain gue Hopper Wyvern ini dan gue pakai dan ternyata berprestasi luar biasa loh. Oke, nah tanpa panjang-panjang lagi gue akan coba bedah satu persatu. Kita mulai dari mana ya? Oke, dari paling
basic lah ya. Wizard Road, si point saver lah ibaratnya. Wizard Road ini kenapa gue pakai? Oh ya, ini Wizard Road ini gue big thanks buat Om Iqbal. Om Iqbal udah minjemin Wizard Road ini. Terima kasih banyak banget. Ini Wizard Roadnya masih baru ya guys, kelihatan tuh. Lainnya masih ada. Ini Wizard Road dari Om Iqbal. Nah, Wizard Road ini boleh dibilang ini adalah point saver. Jadi normalnya Wizard Road itu adalah point saver karena kalau kalian pakai Wizard biasanya itu udah bisa mengamankan 1 poin minimal dengan spin finish. Tapi Wizard Road ini kemarin malah beberapa kali itu ngasihnya over finish, bukan spin finish doang. Karena nah nanti gue coba bahas lebih dalam lagi ya. Tapi ini gue coba kasih lihat combo dulu deh. Wizard Road 360 hexa normal ya, 360 hexa, nggak ada yang aneh-aneh. Wizard Road 360 hexa biasa. Nah, yang gue mau kasih tahu di sini adalah Wizard Road ini balance-nya bagus banget guys. Ini balance-nya bagus banget. Jadi gua taruhnya itu adalah posisinya. Ini kalau kalian lihat ya. Ini sorry ya guys, gue coba ngasih tahu ya, yang biasa gue pakai logikanya adalah gini. Wizard Road itu ada 2 bagian guys. Di bagian lock chipnya ini ada bagian yang mendalam, ada bagian yang keluar gini loh. Jadi kebayangan ya, yang satu itu masuk ke dalam, yang satu itu lebih ke kayak gunung gitu loh. Ini masuk, ini keluar. Nah, gua kalau nyari balance Wizard Road itu selalu kayak gini. Pertama gua taruh di bagian yang ke arah sana, ke arah yang mendalam, baru gua taruh di arah yang keluar. Biasanya kalau Wizard Road-nya itu balance, begitu ditaruh di sini, itu dia balance banget. Dan itu bener yang terjadi dengan blade ini. Dia balance banget kalau gue taruh sebelah sini. Makanya gue taruh di sebelah sini. Nah, kenapa? Karena gue pengen dia lebih ada galaknya gitu. Jadi kalau ditendang itu masih bisa balas lagi, ditendang balas lagi, tendang balas lagi gitu. Jadi nggak ditendang diem aja di tengah. Gue pengen dia tuh ditendang agak lari ke atas, turun lagi, lari ke atas, turun lagi, kayak gitu. Memang lebih resiko dibanding main Wizard Road yang stabil banget. Tapi entah kenapa gue selalu cocok dengan Wizard Road yang seperti itu. Jadi kalau gue dapet Wizard Road yang terlalu diam di tengah, biasanya malah ketendang sama orang. Makanya gue agak was-was. Akhirnya gue bikin dia balance-nya gue pindah agar bisa lari dikit dibanding kalau gue taruh di bagian yang sebelah sini gitu guys. Nah, ini untuk Wizard Road 360 hexa. Kedua adalah Shark Scale. Ini boleh dibilang, banyak yang bilang nih udah jadi combo signature gue sekarang ya. Ini adalah Shark Scale 160 free ball. Nah, free ball ini baru nih guys. Free ballnya baru dari CX Emperor Emperor Might ya. Bagus namanya. Pokoknya dari CX yang baru tuh, yang ada heavy-nya. Nah, Emperor Might ini dapat free ball dari Shark Gill. Nanti gue coba bikin video untuk unboxing yang itu juga ya, setnya si Emperor Might itu. Seperti biasa normal 160 free ball, nggak ada aneh-aneh, biasa aja. Ini playstyle-nya juga ya, gue yakin kalian juga udah mulai coba main ini. Tapi yang unik dari blade yang gue bawa kali ini adalah gue pakai blade yang berat banget. Padahal selama ini gue pakai blade yang ringan. Ringan di sini maksud gue adalah sekitaran 37,3, sekitaran 37,4, atau malah lebih bagus lagi kalau 37,2. Tapi yang gue bawa kali ini adalah 38,1. Ini 38,1 beratnya. Jadi good pointnya apa? Itu adalah berat banget kalau dipukul. Minus poinnya itu adalah pro and kontranya ya. Prosnya itu adalah dia berat banget kalau dipukul, tapi konsnya itu adalah gampang banget turun. Maksudnya karena dia berat, jadi dia gampang untuk kehabisan stamina. Itu backlash atau cons dari si blade Shark Scale berat ya, untuk dipakai di combo dengan free ball. Dan konsnya lagi adalah dia agak susah railing kalau power kalian nggak besar banget, terus nggak kencang-kencang banget gitu nariknya. Itu dia bakal susah buat railing. Dan kalau dia udah susah buat railing, dia akan stay di tengah. Dan kalau dia stay di tengah, yang namanya blade attack begini, itu bekerjanya dua arah guys. Dia bekerja dua arah, ngedorong dan terdorong juga.
Jadi kalau misalnya timingnya salah, dia nggak ngedorong, dia terdorongnya bukan sama lawan tapi karena recoil dari dia sendiri guys. Jadi agak hati-hati kalau mau coba combo ini dengan berat yang kurang lebih mirip. Saran gua, kalau kalian punya share skill dengan berat yang kurang lebih adalah 38, sekian, yang mana sekarang udah mulai banyak, mainnya di tag aja deh. Coba 360 low rush itu bagus. Tapi kalau kalian mau coba pakai combo ini juga dengan segala risikonya, silakan. Tapi ya harus betot mancing mania guys, harus betot ojol. Dan pada saat kalian betot ojol atau betot mancing mania, ada lagi kesempatan buat kalian tiba-tiba burst, karena segimana juga ini adalah beat dengan dengan leher tipis ya, bukan yang tebal. Jadi kalau misalnya kalian betotnya kenceng banget, itu ada kesempatan untuk dia bersendiri. Nah, gimana terus cara mainnya? Kalian harus bisa adapt sendiri dengan combo ini dan temuin playstyle kalian yang paling baik kayak gimana. Sejauh ini sih paling bagus itu adalah coba railing. Tapi hati-hati kalau railing, begitu musuh bisa naik ke atas, kalian bisa kena pukul dan langsung masuk pocket. Jadi coba ditemuin playstyle kalian sendiri ya. Oke, yang terakhir tapi bukan yang paling jelek adalah Hover Wyvern. Ini combo yang cukup banyak ngagetin, nggak cuma ngagetin di lawan tapi ngagetin di teman-teman juga di timnas kemarin. Banyak yang sampai nanya, pakai itu? Iya, betul. Kenapa? Karena combo ini adalah combo anomali yang gue bawa di deck ini. Gue nggak tahu kenapa. Kalau gue pakai combo yang aman-aman aja, yang ya everyday use, orang-orang banyak pakai, kombonya banyak di YouTube, memang meta, itu gue pasti kalah. Tapi setiap gue bawa ada yang anomali, itu biasanya ada chance kemenangannya lumayan tinggi guys. Jadi gue mikir dari kemarin, pertimbangannya adalah bawa dia atau bawa dia. Cuma satu dan lain hal memutuskan gue untuk ngambil bawa si Hover Wyvern. Nah, yang bikin anomali sebenarnya bukan Hover Wyvern-nya, bukan. Hover Wyvern-nya normal aja. Bahkan di Amerika, di negara Hasbro ini lagi meta banget kan guys. Tapi yang bikin anomali itu adalah gue pakai 960 low orb. Yes, betul. Gue pakai low orb. Sekali lagi low orb. Jadi ini bikin kaget. Dan kemarin pas gue lagi tanding pun berkali-kali musuh tuh bilang nanya kayak serius lo pakai itu? Iya. Enggak, coba balik lagi apa itu tadi. Karena mereka itu rata-rata mikirnya gue pakainya itu kick warna kuning. Dipikir gue pakai kick warna kuning, sampai ada beberapa yang ya showbase atas bawah main. Begitu main mereka kaget, loh kok panjang banget nyawanya si kick. Gue bilang no bukan kick, ini adalah low orb. Low orb kata dia. Begitu dicoba, begitu dilihat ya bener ini adalah low orb. Gue pakai Hover Wyvern 960 low orb. Teorinya adalah apa? Hover Wyvern ini sebenarnya kalau buat gue itu adalah kayak Drunbuster dikasih nyawa ya. Tapi plusnya dari Hover Wyvern ini adalah dia ada satu sisi lagi. Nah, kalau Drunbuster kan dia cuma satu sisi kan, dia ada satu sisi lagi. Jadi gue mikir kayaknya bisa deh dimainin stamina, karena pada saat gue coba pakai rush, gue coba pakai gue coba pakai kick, gue coba pakai low rush, itu staminanya ada jauh lebih tinggi dibanding Drunbuster. Nah, akhirnya gue cobalah pakai low orb dan ternyata works. Sebenarnya selain low orb, kalau kalian gak punya low orb, ini bisa dipakai orb juga. Nah, itu prosnya ya. Playstyle-nya gimana? Biasa aja. Kalau kalian mau flat launch juga silahkan, tapi jangan kencang-kencang. Kalian mau railing juga silahkan. Atau kalian mau mau coba main yang head to head pun juga silahkan. Tapi balik lagi guys, trikinya itu ada di sini low orb. Jadi bisa copot kapan aja. Dan ini nggak ada yang aneh-aneh. Ratchet gue pun biasa aja. Ratchet biasa aja. Low orbnya juga biasa aja, copot-copot aja. Kemarin sempat ngeburst sekali doang. Dia sempat ngeburst sekali doang dari sepanjang match itu. Gue sempat ngeburst sekali doang. Dia kena burst sekali doang. Nah, jatuhnya. Terus kenapa lu pakai bawa ini dengan segala resikonya yang begitu tinggi? Nah, itu dia. Gue pertimbangannya adalah gini. Hover Wyvern bentuknya adalah kayak potato chip ya, kayak gue bilang ya. Bentuknya kayak ombak sebenarnya, dia ada naik, ada turun, ada naik, ada turun. Kenapa pakai 960? Karena dari berbagai ratchet yang gue coba, yang benar-benar ngumpet dari atas dan bawahnya si Hover Wyvern itu adalah si 960 ini guys. Itu kelihatan ya. Dan
Kenapa gue prefer low orb banding orb biasa? Karena gue mau ada congkelan dari dan bener aja ternyata congkelan itu bener-bener main di Hover Wyvern ini guys. Jadi begitu dia sudah railing atau mungkin gue coba main di tengah, itu nendang. Jadi kalau kalian ketemu Hover Wyvern, kalau lihat video yang ada di Bejaxel, mungkin ada beberapa yang pas gue pakai Hover Wyvern itu posisi musuh tuh kayak kecongkel gini loh guys. Jadi ini tanding nih, pas lagi main ini posisi pun segini nih. Nah begitu di sini ini tuh dia kayak set tak pas di atas begini tuh, jadi kelihatan ya ini kan bagian bawahnya nih tuh, ratchetnya pun juga segini kan, jadi gua agak miring begini. Begitu dia set pas bagian atas tuh kayak ngangkat gitu loh, jadi benar-benar bikin imbalance musuh pada saat beradu guys. Itu yang gue cari dari Hover Wyvern ini. Tapi resikonya apa? Resikonya pecah sendiri karena kita sama-sama tahu lah ya, yang namanya low orb itu rendah banget, jadi mirip sama under needle. Jadi kalau misalnya kita railing terlalu lama atau mungkin launch-nya terlalu flat atau ada salah strategi dan akhirnya kedorong musuh, ini bisa pecah sendiri guys. Ini bisa pecah sendiri. Jadi benar-benar high risk high gain lah jatuhnya. No high risk high gain, lebih ke high risk mid gain, karena gue nggak ngarep dia buat bisa buat bisa ngedapetin apa ya jatuhnya kayak sering dapat ekstrim atau mungkin sering dapat over. Enggak, gue lebih ngarepnya tuh dia lebih bisa dapat untuk nyongkel, lebih ke burst sebenarnya sih, lebih nyari burst buat nyongkel di burstnya sebenarnya. Walaupun ternyata pas lagi main itu berapa kali dia ngasih ekstrim dan juga ngasih poker, tapi tetap ide awalnya adalah buat dia bisa ngeburst lawan. Dan bener terjadi kok, pas di early game banget gue main di match pertama itu gue ditabrak sama Phoenix Wing, malah Phoenix Wingnya meledak guys. Jadi ini combo yang worth buat di try, tapi bukan berarti bagus ya, karena balik lagi semua combo yang gue pakai ini kayaknya kudu dicoba dulu cocok nggak sama kalian gitu. Nah selanjutnya yang gue mau coba bahas itu pada saat gue di Singapura kemarin, satu hal sih yang benar-benar gue lihat itu adalah setiap negara tuh punya playstyle masing-masing. Setiap negara punya playstyle masing-masing. Indonesia seperti apa, Singapura seperti apa, Malaysia seperti apa, Thailand seperti apa. Yang disayangkan kemarin tuh Filipina gak datang. Jadi kemarin itu entah gimana tapi Filipina gak bisa datang pas kemarin lagi acara di Singapura. Nah sedikit gue kasih informasi aja ya secara garis besarnya. Pada dasarnya Singapura itu mainnya defensif, dia mainnya stamina, lebih main aman, main stamina. Lalu Brunei Darussalam itu mainnya lebih ke gue boleh bilang mereka playstyle-nya masih jatuhnya masih agak mencari bentuk ya mungkin yang gue bilang kan. Dan ternyata setelah gue cari-cari tahu, Brunei itu komunitasnya baru guys, komunitas Beyblade itu baru, Brunei Darussalam tuh. Jadi wajar kalau mereka masih coba mencari jati dirinya nih kayak gimana. Tapi dari player yang kemarin gue lihat, playstyle mereka itu lebih ke attack sebenarnya, lebih ke attacking, bukan stamina, nggak main stamina, dia lebih ke attack. Nah terus untuk apa lagi ya, buat Malaysia mereka main full attack. Tabrak tengah. Yang mereka incer adalah win big or mana bahasanya, pokoknya dia mau nyari skornya gede deh. Malaysia mainnya skor gede, mereka mainnya berani banget, keren. Malaysia mainnya berani banget. Thailand mainnya mirip-mirip kayak Indonesia, ada teknik reverse-nya, ada itunya, tapi pada dasarnya mereka main di balance. Kalau menurut gue Thailand tuh mainnya balance, dia ada main attack-nya, ada main stamina. Jadi gue boleh bilang yang paling mirip Indonesia sejauh ini adalah Thailand. Nah untuk Indonesia sendiri gue boleh bilang kita punya playstyle sendiri yang unik, yang bahkan saking banyaknya region di tempat kita, kayaknya gak usah region luar antar kota ya, region yang di Indonesia di Jakarta aja, kayaknya gue nemuin di region ini beda, di region itu beda, di tempat weekly gathering sini beda, weekly gathering sana beda gitu. Jadi gue boleh bilang Indonesia sangat-sangat highly anticipated
di ajang Southeast Asia ya terutama ya, dan kita udah proven dari 3 trofi yang ada kita bisa ambil 2, dan pada saat team battle pun kita juga yang ngambil trofi untuk dari team battle itu. Jadi guys, Indonesia ini keren guys, Indonesia keren. Kita bisa bersaing kok dengan negara-negara lain Southeast Asia, dan cita-cita gue adalah next year untuk World Championship championnya adalah dari Indonesia guys. Bisa gak sih guys? Bisa kan? Yakin lah bisa, gue yakin bisa, karena gue udah ngadepin sendiri Southeast Asia seperti apa. Kita masih bisa konten playstyle mereka, kita masih bisa coba counter playstyle mereka, dan gue pun yakin mereka akan tetap berkembang juga. Dan disitulah serunya Beyblade menurut gue, jadi nggak stagnan di situ-situ aja. Respect banget buat semua yang udah tanding kemarin, negara-negara lain, mereka main dengan sangat bagus, dan kita pun juga bermain juga dengan sangat bagus. Jangan berkecil hati buat timnas yang ngerasa nggak lolos mungkin di round 2, nggak lolos ke round 2, atau mungkin gugur di round 2, nggak bisa masuk ke top 4 atau mungkin top 3. We did our best, kita lakuin yang terbaik apa yang bisa kita lakuin. Hasilnya memang sudah tertulis jauh sebelum event itu berlangsung, jadi kita cuma bisa berusaha sebaik mungkin. Anyway, itu aja buat gue di kali ini. Semoga combo gue ini bermanfaat buat kalian. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Kalau ada kurang informasi yang kalian gak dapat dari yang gue sampaikan sekarang, di DM aja atau di komen langsung aja, biar nanti gue coba jawab satu persatu ya. Untuk sekarang itu dulu yang gue bisa kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan Genggar signing off. Bye.